Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rini. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat nanti akan Ibu Rini bagi mungkin menjadi 6 video. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dulu dari persamaan kuadrat. Oh ya, persamaan kuadrat ini dipelajari yang kelas 9 ya. Iya. Oh ya, nanti kalau kalian mau meneruskan melihat ini, kalian boleh like, boleh share, dan boleh subscribe. Oke? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang berderajat 2. Jadi, artinya pada setiap persamaan kuadrat ada satu variabel dengan pangkat yang tertingginya 2. Gitu ya. Nah, bentuk umumnya seperti apa, Bu? Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan-bilangan yang real. Tapi ada satu syarat lagi, yang ini yang paling penting, A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa, Bu? A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, nggak ada nanti yang pangkat tertingginya pangkat 2, gitu kan? Nah, A itu disebut koefisien dari X kuadrat, B itu disebut koefisien dari X, dan C itu disebut konstanta. Oke, kayaknya lebih jelas kalau pakai soal. Misalnya, di antara persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Contoh nomor 1, X kuadrat plus 2X plus 1. Persamaan kuadrat bukan? Iya, Bu. Kenapa persamaan kuadrat? Karena ada salah satu nih yang pangkatnya 2 gitu ya. Ada salah satu suku ini yang pangkatnya 2. Jadi memenuhi persamaan umumnya. Nah, ini kan persis dengan persamaan umumnya ya. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Nomor 2, Bu. Nomor 2 bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada variabel yang berpangkat 2. Jadi, dia disebut persamaan linier. Nah, yang ketiga, bukan persamaan kuadrat ya. Nah, yang ketiga, persamaan kuadrat bukan. Iya, Bu, tetapi ini kok cuma 2? Hanya hanya ada 2 suku. Iya, ini B-nya sama dengan 0 karena nggak ada B-nya, ya kan? Tapi nggak masalah, itu tetap disebut persamaan kuadrat. Yang pokok tadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini A-nya 1 kan? Jadi boleh. Jadi ini disebut persamaan kuadrat. Yang nomor 4, Bu. Nggak ada, Bu, pangkat 2-nya. Jangan salah. Kalau ini semua saya kalikan X, emang boleh, Bu? Ya, boleh. Kalau salah satu kalikan X, maka semuanya dikalikan X. Ruas kanan maupun ruas kiri, gitu ya. Nah, sekarang yang ini. X kali X, X kuadrat. Min 8 per X itu sama dengan min 8. 2 kali X, 2X. 0 kali X, 0. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat min 8 plus 2X. Saya balik boleh, X kuadrat plus 2X min 8. Maka sama seperti persamaan umum biasa. Gitu ya. Nah, penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut itu disebut akarnya atau penyelesaiannya. Jadi akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Aduh, bingung, Bu, kalau dengan kata-kata. Oke, kita lihat contohnya supaya kalian lebih paham. Nih, cuma ada 2. Selidikilah apakah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 4. Aduh, tutupan ya sama Bu ini. X kuadrat min 4 sama dengan 0. No problem, ini di bawah ada. Nih,
apakah nilai X1 sama dengan 2 itu nanti memenuhi dari X kuadrat min 4 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan aja atau X-nya diganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 4 min 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka min 2. Min 2 saya masukkan. Jadi X2-nya itu, oh ini X1 ya nggak apa-apa. Ini nanti diganti ya, ini X2-nya sama dengan min 2. Nih, min 2 pangkat 2. Itu kan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi dua-duanya memenuhi, Bu. Iya. Maka karena dua-duanya memenuhi, X1-nya 2, X2-nya min 2, menghasilkan kalimat yang benar, maka X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 2 adalah akar-akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Gampang ya? Ya, Bu, yang nomor 2 kita selidiki. Apakah X1 sama dengan 3 itu salah satu akar dari persamaan X kuadrat plus 3X min 4? Kalau ternyata benar, maka dia adalah akarnya atau penyelesaiannya. Kalau tidak, berarti bukan. Gitu ya, kita selidiki. 3 saya gantikan, X-nya saya gantikan 3. Jadi 3 kuadrat tambah 3 kali 3 dikurangi 4. Ini. Ternyata hasilnya 9 tambah 9 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 14, Bu. 14 tidak sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 3 itu bukan akar atau bukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 3X min 4. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang berikutnya lagi. Menyelidiki banyaknya akar pada persamaan kuadrat tersebut. Kadang dalam suatu persamaan kuadrat ada yang hanya satu penyelesaian atau satu akar, disebut akar kembar. Kadang punya 2, ya. Kadang tidak punya. Maka kita selidiki dulu soal ini punya berapa penyelesaian atau mempunyai berapa akar. Dilihat dari D-nya. Apa itu, Bu, D? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Tadi sudah tahu B itu koefisien dari X, nih yang di tengah ini. A itu koefisien dari X kuadrat dan C itu adalah konstanta. Ambil aja angka-angka yang ini, A, B, C-nya dimasukkan ke sini, ke rumus ini. Ya. Nah, kalau ternyata D-nya itu lebih besar 0, maka dia dipastikan mempunyai 2 akar real yang berlainan. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, hanya mempunyai 1 akar real atau punya akar kembar namanya. Nah, kalau ternyata D-nya kurang dari 0, dia tidak punya penyelesaian atau tidak punya akar. Yuk kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya, Nak ya. Oke, yang A. Nih, selidiki dari A, B, C ini ada berapa penyelesaian atau ada berapa akar gitu ya, kata-katanya di situ. Nah, sekarang saya cari yang A. B dari soal A berapa? Min 10, Bu. Ya, min 10. Tapi ini B kuadrat min 4AC. Maaf, ini min 10 ya, Nak ya. Ini di sini harusnya min 10. Min 10 pangkat 2 berapa? 100. Gitu kan? Iya, saya ganti supaya lebih enak. Iya, supaya nggak salah ya, Nak ya. Tadi di mana? Oh, di sini, Bu, di sini. Nah, di sini ya. Ini saya ganti kurung min. Iya, terus di kurung tutup lagi ya, Nak, supaya kalian nggak bingung nanti. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, gitu. Nah, jadi ini, ini salah ya. Ini kurung buka. Nah, min 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 itu A-nya, 25 itu C-nya. Jadi 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi dia karena D-nya sama dengan 0 hanya mempunyai 1 akar atau disebut akar kembar. Yang B sekarang. Yang B itu kalian lihat supaya lebih besar ya, Nak ya. Nah, yang B ini B-nya min 4 juga, Bu, berarti min 4 kuadrat. Oke.
dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Jadi 16 kurangi 12, 4. Berarti D-nya lebih besar 0. Maka nanti pasti dia mempunyai 2 akar. Nah, yang C, B kuadrat min 4AC. Jadi min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5. Berarti 16 min 20. Min 4. Lebih kecil 0. Berarti tidak punya akar atau tidak punya penyelesaian. Gitu ya nak. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya gimana Bu? Nanti ada 3 cara ya. Berikutnya nanti akan ada caranya. Nah, nih cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini misalnya saya punya persamaan seperti ini. 3 dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Maka nih maka ini dipahami dulu yang atas ini. Jadi untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku jika P dan Q itu anggota bilangan real dan P kali Q itu sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Cara berpikirnya gini, kalau saya punya 2 bilangan P kali Q sama dengan 0, maka pasti kalau nggak P-nya yang sama dengan 0, Q-nya yang sama dengan 0. Gitu ya logikanya ya. Maka jadi kalau saya punya perkalian seperti ini, 3 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Jelas ini 3, nggak usah dibahas. Yang dibahas X min 2. Ini X min 2-nya pasti sama dengan 0 dong Bu. Iya, kan 3 kali 0, 0 gitu kan. Maka X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? 2. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 2. 3X dalam kurung 2X plus 4 sama dengan 0. Ini satu rangkaian, ini misalnya P, yang ini Q. Berarti nanti yang kalau nggak 3X sama dengan 0, ya 2X plus 4 yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau 3X sama dengan 0, X-nya berapa? 0. Nah, kalau 2X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya berapa? Ini jadi 2X sama dengan min 4, X2-nya sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya, ya X1-nya 0, X2-nya min 2. Yang nomor 3, nih ini juga perkalian, ini anggap saja X min 3 itu P, 2X plus 6 itu Q. Jadi kalau nggak X min 3 yang sama dengan 0, maka 2X plus 6-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau begitu saya uraikan ke bawah. Kalau begitu X-nya sama dengan 3 dong Bu, iya. Yang ini X-nya sama dengan min 3 dong Bu, iya. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya min 3 dan X2-nya min 3. X1-nya 3, X2-nya min 3. Maaf, salah. Gitu ya. Jadi sudah mengerti ya? Oke. Nah, ini ada latihannya. Silahkan ada 10 soal. Boleh dikerjakan. Boleh di screenshot kemudian nanti dikerjakan. Saya rasa hanya itu yang bisa Bu Rini berikan ke kalian. Selamat belajar, semangat, dan salam sehat buat kalian semua dari Bu Rini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa nanti di sesi berikutnya akan ada lagi meneruskan tentang persamaan kuadrat. Oke, begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.